Kalau dalam pemahaman Islam kan poligami itu memang ada syariatnya gitu, dan saya sudah memahami itu, tapi saya tidak memaksakan semua orang untuk memahami syariat itu yang ada di Quran surat An-Nisa itu kan. Saya siap tahu diri sebagai istri kedua, ibaratnya gitu, karena saya membuktikannya tuh dalam hal nafkah lahir dan batin. Ibarat kata saya cuma 10-15%, yang istri pertamanya 85%, dan itu saya tidak bermasalah agar Mas Bambang kalau dalam Islam itu tidak berdosa kan harus adil kan poligami itu. Sementara dia tidak bisa adil. Pemicunya mungkin karena Mbak Dewi memang tidak mengetahui pernikahan ini. Saat itu posisinya Mas Bambang mengirimkan mainan donat untuk Anjani, dia berinisiatif. Saya berarti harus siap nih, karena kan kalau memang Mas Bambang tidak bisa memilih untuk berpoligami dengan baik, ya udah saya mundur. Saya udah bersiap-siap. Aku berjanji katanya kan gitu. Walaupun kita berpisah, aku akan tetap menjaga kepentingan anak-anak, dan Mbak Dewi sudah setuju katanya. Nah sejak saat itu dia nggak ada kabar, cuman transfer uang aja 7 juta dicicil 2 kali selama 2,5 bulan. Tapi dia nggak pernah telepon anaknya, yang seperti janji dia ya, dia nggak pernah video call anaknya gitu. Tapi kalau boleh tahu ke Mbak Ama sendiri, pertama kali ketemu Mas Bambang itu tahun berarti 2018. 2018 ya. Terus sampai kemudian akhirnya oke, setuju. Iya itu kenapa menikasi. ya? Kalau teman-teman saya bilang saya itu apes katanya, maksudnya mereka tidak menyangka seorang Amalia mau gitu. Kenapa? Kenapa sampai ada kalimat itu gitu? Iya saya juga, kalau saya mengingat lagi ke dulu-dulu tuh, kenapa ya? Maksudnya gini, saya tuh bukan tipikal cewek bucin sama cowok manapun ya. Maksudnya istilah sama almarhum suami saya juga ya, saya sayang, mencintai, tapi bukan yang bucin gitu. Termasuk sama Mas Bambang ya biasa aja. Jadi ketika ya udah nikah gitu loh. Maksudnya tapi memang ini tidak bisa diterima semua orang ya. Kalau dalam pemahaman Islam kan poligami itu memang ada syariatnya gitu, dan saya sudah memahami itu, tapi saya tidak memaksakan semua orang untuk memahami syariat itu yang ada di Quran surat An-Nisa itu kan. Tapi Mbak Ama sendiri siap dengan segala konsekuensinya. Ibarat kata tuh kalimatnya tuh, saya siap tahu diri sebagai istri kedua, ibaratnya gitu, karena saya membuktikannya tuh dalam hal nafkah lahir dan batin. Ibarat kata saya cuma 10-15%, yang istri pertamanya 85%, dan itu saya tidak bermasalah agar Mas Bambang kalau dalam Islam itu tidak berdosa kan harus adil kan poligami itu. Sementara dia tidak bisa adil gitu, lebih berat ke istri pertama, dan saya merelakan itu agar dia tidak berdosa saat itu. Itu aja pikiran saya, sesimpel itu. Tapi kalau saya udah berada pada situasi saat ini saya tidak diakui anaknya, ya saya memang ngerasa jadi mualah apes mo. Tapi karena kebodohan saya sendiri. Tapi ketika akhirnya kemudian ditalak, itu perasaannya? Saya waktu itu kagetnya itu karena lagi hamil. Kan kita program anak laki-laki, terus ditalak. Ini anak kedua berarti? Iya, anak kedua. Saya agak shocknya karena sedang hamil aja. Tapi nggak tahu kenapa? Ada pemicu apa? Atau kembali tumpukan yang nggak terbahas? Pemicunya mungkin karena Mbak Dewi memang tidak mengetahui pernikahan ini. Saat itu posisinya Mas Bambang mengirimkan mainan donat untuk Anjani, dia berinisiatif untuk mengirimkan mainan donat kepada Anjani karena saya nggak pernah minta, ibarat kata beliin mainan, kecuali memang yang urgent, misalkan kebutuhan sekolah, kan dulu sekolah, susu apa untuk rumah, itu saya baru minta karena kewajiban dia. Tapi kalau hal-hal di luar itu saya mampu, saya nggak pernah minta. Nah dia itu inisiatif, entah kenapa dia kirim mainan donat di Tokped pesen dia, tapi dia mungkin salah klik, dia kirim ke rumahnya, bukan ke rumah saya gitu. Terus dia masih sempat telepon, aku salah kirim donat, ini donat malah nyampe ke rumah lah. Kirim apaan? Aku kan nggak minta, aku bilang gitu. Ya nggak, aku tadi buat Anjani biar dia anteng, apakah nggak, kamu nggak repot katanya. Nah saat itu 2 minggu mungkin mereka bargaining antara Mbak Dewi dan Mas Bambang, tapi saya di situ sudah pada posisi oke, saya berarti harus siap nih, karena kan kalau memang Mas Bambang tidak bisa memilih untuk berpoligami dengan baik, ya udah saya mundur. Saya udah bersiap-siap. Tapi tidak ada Bunda Dewi, Mbak Dewinya kontak ke Mbak Ama untuk konfrontasi? Tidak ada. Nah, saat itu, waktu itu saya kan saya kenal sama budenya Abel, Mbak Nani, dia sempat bilang, Mbak Yuni, kan dia tahu saya istrinya Mas Bambang. Saya dapat telepon dari Mbak Dewi bahwa Mbak Dewi sudah tahu segala macam. Tapi Mbak Dewi bilang katanya Mas Bambang sepertinya memilih keluarga Mbak Yuni gitu. Nah, oh jangan Mbak, saya bilang gitu. Udah, saya nggak mau karena kehadiran saya justru ini. Tapi saya emang agak terpukul karena saya lagi hamil saat itu.
Sejak kejadian itu kurang lebih 2 minggu, akhirnya kami bersepakat untuk bercerai secara baik-baik gitu. Saya merelakan diri. Jadi bersepakat ya? Bersepakat. Jadi dia bilang, saya nggak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini karena maksudnya Mbak tidak bisa menerima saya untuk berpoligami. Oke, nggak apa-apa, kita sepakat cerai baik-baik. Iya, aku berjanji katanya kan gitu. Walaupun kita berpisah, aku akan tetap menjaga kepentingan anak-anak dan Mbak Dewi sudah setuju katanya. Jadi saat itu kan di posisi yang Mas Bambang sudah dia jelas memilih dong, memilih untuk mempertahankan keluarganya. Mbak Dewi tahu bahwa Mas Bambang akan menceraikan saya gitu. Tapi dia janji akan tetap baik dan Mbak Dewi pun tahu kan bahwa akan bertemu sebulan sekali, video call 2 minggu sekali dan nafkah semampu Mas Bambang. Saya terima itu gitu. Walaupun sebenarnya ketemu sebulan sekali apa sih gitu. Tapi saya nggak banyak ini. Nah, ternyata setelah mungkin Mas Bambang akhirnya memilih untuk tetap utuh rumah tangganya, saya juga memang pengennya dia seperti itu karena itu udahlah untuk karirnya dia apa segala macem. Saya kira dia akan menepati janjinya gitu loh. Ya, dan saya nggak sunyi senyap aja loh, nggak perlu saya ceritain lah. Saya bekas istri Mas Bambang itu enggak. Tapi ternyata dia tidak menepati janjinya. Nah akhirnya itulah yang saya upayakan melalui pengadilan agama itu untuk anak saya tahu hak asal usul anaknya. Sebenarnya itu aja. Kalau Mas Bambang itu menepati janjinya ini masih sunyi senyap sebenarnya karena saya waktu itu memang bersepakat bercerai baik-baik gitu. Saya nggak ada. Tapi itu tidak ada hitam di atas putih atau terekam. Dia sempet, yaudah aku bikin nih surat perjanjiannya. Dia kirim surat perjanjiannya lewat WhatsApp. Tapi dia bilang nanti saya print, saya gojekin. Kan saya kira kalau bikin perjanjian tuh ketemu dong, ada saksi kan. Perjanjian itu isinya untuk dia kepada anak-anaknya. Kalau sama saya udah nggak ada hubungan, saya nggak ada masalah. Ternyata dia nggak mau, jadi dia maunya itu dikirim Gojek, saya tanda tangan di atas materai, terus kirim lagi ke dia. Lah saya terus gimana tahu kalau dia tanda tangan atau enggak? Nah sejak saat itu dia nggak ada kabar, cuman transfer uang aja 7 juta dicicil 2 kali selama 2,5 bulan. Tapi dia nggak pernah telepon anaknya, yang seperti janji dia ya, dia nggak pernah video call anaknya gitu. Ketemu sebulan sekali apalagi? Iya ketemu sebulan sekali, apalagi pas diajak musyawarah tidak merespon. Dan di pengadilan itulah Mbak Ama membutuhkan Abel sebagai saksi. Iya, sebenarnya tadinya nggak kepikiran Abel, karena kan aku pikir jangan melebatkan Abel, dia kan dalam kondisi tekanan. Nah, tapi ternyata Abel sendiri karena tertekan ya dia akhirnya mencari saya ya, nggak tahu itu berjalan dengan sebegitunya aja, akhirnya Abel jadi saksi. Jadi bukan direncanakan oleh saya Abel jadi saksi, karena saya juga nggak mau lah Abel tertekan. Gitu. Iya. Dan Abel sebenarnya juga melakukannya dengan sukarela Abel sendiri kan, inisiatif Abel sendiri yang mengajukan ya udah deh aku ikutan jadi saksi gitu mungkin. Betul. Ya. Wow, dan dalam kondisi kayak gitu, Mbak Ama kemudian masih juga merangkul Abel gitu ya. Saya ingat ibunya udah meninggal itu aja. Karena kan saya juga saya kan anak yatim ya, bapaknya udah meninggal. Tapi kan saat itu saya ada loh buat anak-anak saya lah. Abel sama siapa gitu loh maksudnya. Dia ibunya meninggal, ada bapaknya. Tapi kan bapaknya nggak tinggal sama dia gitu. Kalau saya kan maksudnya memang serumah sama anak saya kan gitu. Saya bisa ibarat kata ayam ya saya lindungi gitu kan. Kalau Abel kan enggak gitu. Ya. Abel ada nggak Bel dan Bunda Ama juga gitu kan ekspektasi atau harapan kedepannya untuk ayah, untuk Mas Bambang masing-masing aja. Terutama ya. Kalau untuk Mas Bambang? Iya. Kalau untuk masalah saya tuh udah saya terima ini nggak ada masalah deh. Ya udah nggak mau ngakuin anak saya nggak apa-apa. Tapi saya masih punya harapan itu Mas Bambang kepada Abel. Biar apa? Abel. Secara spesifik dia udah sayangi dengan tulus. Beranilah gitu loh untuk menunjukkan kasih sayang itu sama Abel. Jangan takut dengan lingkungan gitu. Tunjukkan rasa sayangmu kepada Abel tuh jangan dipendem gitu loh. Itu aja sih kalau aku. Kalau Abel, harapan untuk ayah? Dia tuh udah hopeless sih. Jangan. Aku boleh cerita ya, ini mungkin pelajaran. Aku kan sama ayahku nggak terlalu deket. Dia itu sama aku tuh kayak cuman ya udah sekedar dia gitulah pokoknya. Tapi sekarang tahu kan posisinya, ayah saya tuh sakit, lumpuh, stroke. Dia sekarang cuman cari saya, bertumbuh sama saya. Dia cuman bener-bener menggantungkan hidupnya sama saya. Saya ada loh perasaan, dia kan waktu kecil kayak gini sama saya. Ada itu tetap ada, tapi tetap saya nangis untuk ayah saya gitu loh. Maksudnya bagaimanapun itu ayah saya. Iya, Abel. Tapi ya mungkin butuh waktu ya, Abel untuk berproses, untuk melihat juga nanti perkembangannya ke depan kan kita nggak bisa main asal dicekokin, maafin gitu kan, atau terima. Emang susah sih. Iya, itu adalah sebuah proses, nggak apa-apa Bel. Tapi maksudnya kamu jalani dengan penuh kesadaran, kemudian perhatikan apakah ini mulai ngegerogotin di dalam, oh ini udah nggak sehat, berarti aku harus mulai stop nih, ada yang nggak beres, atau enggak kok aku udah mulai lebih ringan rasanya, oh ya udah ayo maju lagi gitu. Jadi itu proses yang harus kamu lakukan dengan kesadaran. Segala emosi yang muncul itu adalah hal yang wajar.
tapi bagaimana mereka masih bisa dalam keadaan yang seimbang, Bel, gitu. Dan selama kamu yakin bahwa kamu dengan jalan yang benar, untuk tujuan yang benar, alasan yang benar, iya percaya aja dengan apapun yang kamu lakukan. Gitu. Saya berterima kasih banget atas sharingnya pada hari ini, Bunda Ama, Terima kasih dapat Abel. ilmu-ilmu baru. Semoga banyak yang bisa belajar di luar sana mengenai kasus kondisi yang kompleks seperti saat ini, dan mudah-mudahan ini memberikan penguatan juga untuk mereka-mereka di luar sana yang lagi membutuhkan penguatan dalam kondisi mereka juga di tempat masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah ada hasil yang lebih baik ke depannya ya. Amin. Tetap positif thinking. Amin. Sampai ketemu. Iya.